Cahaya Hati Indonesia, jaga aib saudaramu. Masih bersama guru kita Al-Ustadz Munawir Ngacir dan Al-Habib Al-Kaf. Masya Allah, ini akhir zaman yang namanya aib seliweran di mana-mana bahasanya ya. Kadang-kadang kita ngumbar aib orang, kita yang ngumbar juga kita nggak merasa ngumbar. Oh enggak, saya ngomongin ya gitu kan. Lah kan situ ngomong, enggak sih cuma ngasih tahu, sama aja. Nah ini gimana nih ilmunya nih supaya gimana ya dengan keterbatasan ilmu yang kita miliki sehingga akhirnya kita lebih bijaksana dan tidak mengumbar aib orang. Silakan guru. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada pemirsa Cahaya Hati, insya Allah dimuliakan oleh Allah Amin ya Subhanahu wa Ta'ala. Allah. Amin, amin. Kalau ingin menjaga aib diri sendiri dan juga kepada orang lain, tentunya ngikutin sifat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa orang yang bisa menutupi aibnya sendiri, Allah pun juga nanti akan menutupi di yaumul qiyamah. Dan itu sudah dijelaskan di dalam surah Al-Hujurat ayat 12, you understand? 12, ya, I understand. 12, Mak. Iya, Mak, 12, Mak. iya, 12. 12. 12. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan begini. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhann. Allah. Yang jawab pelan karena ngantuk. Ya Allah, ya Allah, nenek-nenek ya Allah. Ilal akhiril ayah, sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Wahai orang yang beriman, istanibu, jauhilah prasangka atau suka ngomongin orang. Inna ba'da dzanni ism. Bahwa sesungguhnya menggunjing, ngomongin orang itu adalah perbuatan dosa. Maka dalam lanjutan ayatnya, wala tajasasu wala yaktab ba'dukum ba'do. Jangan kau suka mencari-cari kesalahan orang lain bahwa diri kita salahnya luar biasa. Cuman karena gak kelihatan. Gitu. Kesalahan kita gede banget Bang Ali. Benar. Luar biasa, tapi kalau misalkan kan kata sahabat Ali mengatakan begini, bukan ya. Ali Jena. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Koreksi diri kita, jangan ngoreksi orang lain. Saya sebagai contoh, baju saya ngukur dengan bajunya orang lain belum tentu pas. Ya kan? Gitu. Kalau ngukur apa kita menjaga dalam kehidupan kita agar kita meminimalisir, tidak ngomongin minimal, yaitu taklilul takalif. Menyedikitkan beban. Gitu. Jadi yang tadinya ngobrol, ini mah kadang-kadang habis pengajian setengah jam. Iya. Ngumpul-ngumpulnya 2,5 jam ngobrolin orang kan begitu. Gitu. Iya. Nah iya ya Pak ya. Iya. Masya Allah, itu orang sono, Sini mah. Kalau orang studio insya Allah. lebih parah. Iya. Baik, Masya Allah ya. Nah memang yang namanya mulut ini nafsunya pengen ngomong. Ya. Nah yang paling bahaya jangan sampai ngomongnya kita pakai nafsu kan gitu kan. Iya. Nafsunya pengen ngomongin orang. Gue juga tahu si Ono begitu orangnya. Kan gue kan gak ngomongin orang. Lu yang ngomongin, gue mah coba nimbrung doang, gue mah sama aja. Nah mungkin tambahan lagi nih Beb. Kadang-kadang memang kita seakan-akan enggak gue gak ngomong. Itu padahal dia sedang dalam keadaan ngomongin orang tapi dia gak sadar. Nauzubillah min zalik ya. Jadi betul kata Bang Ali tadi, emang lidah itu tidak bertulang. Kalau bertulang namanya bukan lidah. Iya benar-benar keras tuh kaku. Manusia ini kadang-kadang dia tuh lebih mikirin cucian orang lain daripada cucian dirinya sendiri. Nah inilah kesalahannya manusia, dia lebih memikirkan, dipikirin tuh. Jadi balik lagi ke tafakur, dari mikirin salahnya orang tapi dia gak pernah berkaca sama dirinya sendiri. Bahkan baginda Rasul SAW, ini jangankan orang yang masih hidup. Terkadang kita ngomongin orang nih. Nih tadi berhubungan sama lidah. Kalau orang disakitin dengan pedang, mungkin dengan kayu, itu bisa diobatin.
Tapi kalau disakitin oleh lidah, naik rakit bareng Syahrini, sakitnya tuh di sini. Itu ada syairnya, Bib. Apa Apa itu? tuh? Lidah itu lebih tajam, Teroret. tajam melebihi pedang. Masya Allah. Maka jangan macam-macam, Nah. suka ngomongin orang. Ah, Gitu ya. Gitu ya. Subhanallah. Dan kadang-kadang kalau kita lagi ngumbar aib orang, terus orang yang diajak ngomong, ini nggak terlalu tertarik gitu. Dia ngomongin orang nih, temennya nggak tertarik, suka ditambahin. Jadi udah ngomongin orang, Tambahin lagi ditambahin lagi. gorengan, digoreng, Bener, digoreng. tambah bumbu, tambah garam, Iya, iya, tambah lada. Biar orang yang tadinya nggak mau dengar jadi tertarik. Nauzubillah min zalik. Padahal Rasulullah SAW mengatakan jangankan orang yang hidup, orang yang mati aja kesalahannya nggak boleh diomongin. Betul. Pegala Rasulullah la tasubul amwat. Jangan membicarakan, jangan menggunjing orang yang sudah wafat. Apa kata Nabi? Nabi katakan kalau ada saudara kita yang meninggal, kemudian kita sebutin kebaikannya, maka insya Allah tempatnya di surga. Tapi manusia zaman sekarang kan kadang-kadang ya itu tadi, dia ngeliat keburukan orang yang diambil 99 kebaikannya nggak diambil. Padahal Nabi SAW mengatakan kalau ada orang yang jahat sama kita, kita ingat kebaikannya. Jangan terus kejahatannya diomongin. Nauzubillah min zalik. Tapi ada riba juga yang boleh, Kiai. La ribatal li fasik. Orang yang sudah jelas-jelas berbuat kerusakan, kemudian yang tahu udah banyak, maka ini udah bukan lagi mengumbar daripada aib orang. Artinya dirinya sendiri yang kepengen aibnya dilihat oleh orang lain. Nah, ada lagi sedikit nih sebelum kita akhiri. Siap. Kadang-kadang kan Allah udah tutupin aib kita. Dan kita minta sama Allah semoga Allah menutupi aib kita. Di akhir zaman ini kadang-kadang malah kita yang cerita tentang aib kita. Betul. Dulu tuh gue sih, wah lu mah belum seberapa. Gue tuh ya baru segitu. Nah ini kan artinya tanpa dia sadar dia mengumbar aibnya sendiri. Padahal dia harusnya udah ditutupin sama Allah. Ini Malah gimana? nauzubillah min zalik dia bangga sama aibnya yang dulu. Nah. Lanjut Kiai. Kalau kita bangga mengumbar aib seseorang, kan sebetulnya ada islah, ada yang bisa mendamaikan. Ini mah terkadang banyak kompor, model zaman sekarang itu kan banyak Digoreng kompor. lagi. Iya. Antara si A dan si B lagi berantem. Kalau misalkan kita ngomporinnya bagus, itu bisa damai, islah. Islam kan rahmatul lil alamin, kan mendamaikan. Nah, itu yang boleh dikatakan berbohong itu dapat pahala ya seperti itu. Iya. Gitu. Masya Allah. Wailul likulli humazatin lumazah. Celakalah orang yang suka ngomongin orang lain. Jadi ayatnya jelas tuh. Iya. Dan mungkin tadi sedikit belum terjawab nih. Misalnya kita tanpa sadar mengucapkan aib kita, mengumbar aib kita itu gimana, Bib? Jadi begini, kalau misalnya ada orang punya aib, dia cerita sama satu orang, kemudian dia minta, tolong dong jangan diceritain sama yang lain. Ketika kita buka aib orang tersebut, maka inilah yang disebut dengan ribah. Artinya kita ngomongin orang, udah ngomongin orang, kita membuka aib orang lain. Kalau ada manusia yang membuka aib saudaranya, maka siap-siaplah aibnya akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita nggak mau aib kita dibuka oleh Allah, jangan pernah kita bicarakan aib orang lain. Begitu. Ya. Jadi bahasanya sebar kebaikan dapat kebaikan, sebar keburukan dapat keburukan ujung-ujungnya. Nah guru, buat perempuan-perempuan ini juga katanya sering banget itu ngegoreng-goreng tadi itu. Ini gimana sih hukumannya? Kalau nggak salah kayak makan daging apa? Saudaranya Makan daging sendiri. Iya itu benar nggak sih guru? Betul. Allah tadi sudah menjelaskan di dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Iya. Bahwa orang yang suka menghibah, mencari kesalahan orang lain, menggunjing, dan itu semuanya sama saja memakan bangkai Saudaranya sendiri. Ya Nah Allah. ini ancamannya, salah satunya sholat kita pahalanya akan Pindah ke orang itu ya katanya. zakatnya bayarnya tidak ada pahalanya. Karena apa? Yaitu tadi menggunjing kepada orang lain. Inilah akibat bagi orang yang selalu menggunjing Orang lain. Ya Allah udah ya. Mulai sekarang kita jaga lisan kita sehingga akhirnya kita nggak tekor seperti yang tadi Ustaz Munawir bilang ya. Pahala kita tetap utuh adanya. Baik, yuk sama-sama sekarang kita siapkan Al-Quran kita ikhlaskan ya. Karena sesaat lagi kita akan memperbaiki bacaan Al-Quran kita bersama Ustaz Syam. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.